Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari Pentu Healthy Yami akan mempresentasikan PPT Ekonomi. Yang pertama itu ada why. Kami memilih bisnis makanan sehat untuk meningkatkan kesadaran akan gaya hidup sehat, menyadari bahwa permintaan akan makanan sehat meningkat. Selain itu, kami ingin berkontribusi positif bagi lingkungan dengan mendukung pertanian organik dan menggunakan kemasan ramah lingkungan. Lalu yang kedua ada what. Bisnis makanan sehat fokus pada makanan baik untuk kesehatan, menggunakan bahan alami, rendah gula dan lemak, tanpa pengawet atau pewarna buatan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang peduli dengan kesehatan. Lalu yang terakhir ada how. Kami akan fokus pada kualitas, kebersihan, dan pemasaran yang efektif untuk membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan visibilitas dan mencapai keuntungan yang sehat dalam bisnis makanan sehat kami. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alifah. Kemudian ada problem atau opportunity. Konteksnya itu pada tahun 2022 sampai 2023 sangat banyak jajanan viral seperti keripik kaca, basreng, cimin, seblak. Itu bermunculan di sosial media. Problemnya setelah pandemi berlalu pada tahun 2022 dan keadaan ekonomi mulai membaik, banyak jajanan yang bermunculan di sosial media dan cenderung mengandung MSG yang tinggi. Oleh karena itu, tidak sedikit juga orang-orang yang ingin mencoba jajanan viral seperti basreng, keripik kaca, dan lain-lain tersebut, akan tetapi terhalang oleh MSG-nya yang tinggi. Kemudian ada yang namanya alternatif. Oleh karena itu, diperlukan ada jajanan sehat yang tidak kalah enak dari jajanan yang mengandung MSG tinggi. Untuk customer-nya, jajanan sehat berpotensi digemari oleh kalangan remaja hingga orang dewasa. Emotional impact-nya dengan adanya Healthy Yummy, customer akan dengan senang hati menikmati jajanan yang sehat dan enak. Quantifiable impact-nya, pola hidup akan tetap sehat. Kemudian yang terakhir ada alternatif shortcoming, tidak ada karena Healthy Yummy menawarkan jajanan sehat yang dapat dinikmati tanpa harus khawatir dengan kandungan yang ada di dalamnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Problem interview and survey result. Yang pertama ada how many customer did you interview? 31 orang. What was the interview mode? Kita mengisi Google Form. Yang ketiga ada how many of them agree this is a problem and want a solution. Ada 71% dari 31 orang yang merasa ini adalah masalah. Dan yang terakhir, how many of them said they don't need a new solution? Ada 29% dari 31 orang yang tidak butuh solusi baru. Berikut adalah hasil dari pengisian G-form yang kami sebar. Lalu selanjutnya ada market size estimation. Yang pertama ada TAM sebesar 50%. Total addressable market atau TAM Healthy Yummy ingin menjangkau banyak orang di Indonesia yang mungkin menarik dengan adanya camilan sehat dengan rasa dan kemasan yang menarik. Jadi, TAM kita adalah semua orang di Indonesia yang menginginkan camilan sehat, termasuk pekerja kantoran, mahasiswa, dan remaja SMA atau SMK. Lalu yang kedua ada SAM sebesar 25%, Service Available Market atau SAM. Kami memprioritaskan perhatian pada orang-orang yang peduli dengan pola hidup sehat dari segi konsumsi camilan seperti spring roll. Ini mencakup orang-orang di kota besar seperti wilayah di Jabodetabek, Bandung, dan Malang. Jadi SAM-nya adalah sekitar 25% dari semua orang di Indonesia. Dan yang terakhir ada SOM, yaitu sebesar 20%. Serviceable Obtainable Market atau SOM, dengan usaha bagian pemasaran yang baik, berharap bisa membuat orang-orang yang menjaga pola hidup sehat memilih spring roll ini. Jadi SOM-nya adalah sekitar 20% dari semua orang Indonesia. Healthy Yummy bertujuan untuk menjadi alternatif utama dalam upaya mengurangi konsumsi camilan dengan kandungan MSG yang tinggi pada masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada customer persona. Di sini customer persona kita memiliki nama Firzan Anda Belrado, umurnya 20 tahun, occupation-nya sebagai mahasiswa, dan lokasinya ada di Jakarta Pusat. Untuk sifat dari customer kita sendiri ini memiliki sifat percaya diri, ramah, dan kreatif. Customer kita, Firza kali ini memiliki goals yaitu
mengatakan bahwa saya ingin menikmati camilan tanpa harus khawatir dengan kandungan gizi pada camilan tersebut dan memiliki tampilan serta rasa yang menarik. Kemudian untuk frustration-nya, setiap kali ingin mencoba camilan sehat, tetapi di toko-toko di sekitar sini hanya tersedia cemilan yang penuh dengan gula dan lemak. Sulit sekali menemukan alternatif yang baik untuk dinikmati di tengah kesibukan sehari-hari. Untuk bionya, Firza adalah seorang mahasiswa yang sangat memperhatikan pola hidup sehat, sangat menyukai makanan maupun cemilan yang kandungan gizinya seimbang karena beliau memperhatikan kesehatan dan keseimbangan tubuhnya. Lalu selanjutnya ada value proportion canvas. Yang pertama, the gains creator, yaitu kami menawarkan produk yang menggunakan bahan alami berupa sayuran dan protein hewani sehingga dapat menjamin kandungan gizi yang diinginkan oleh pelanggan. Yang kedua ada produk atau service, yaitu produk kami menawarkan dengan base rice paper dan selada sebagai bahan pembungkusnya. Dan yang terakhir ada painkillers, yaitu produk kami menyediakan bahan isian berupa daging ataupun seafood sehingga pelanggan dapat memilih apabila memiliki alergi terhadap salah satunya dan berbagai macam sayuran. Lalu ada gains, jobs, and pain. Yang gains itu adalah what should make the customer happy. Produk Spring Roll memberikan komposisi bahan yang rendah gula. What do the client want when facing the problem? Dapat dengan bebas makan camilan viral dengan kandungan gizi yang sehat. Untuk jobsnya itu membeli camilan sehat seperti salad karena mengandung kandungan gizi yang sehat. Membuat camilan sehat sendiri di rumah. Dan yang terakhir ada pains. Mereka ingin mencoba snack viral atau seperti basreng, keripik kaca, dan lain-lain, namun terkendala untuk kandungan gizinya. Competition analysis. Yang pertama ada kompetitor, produknya ada Sniper Salad, harganya sebesar 40.000. Branding channelsnya melalui e-commerce dan offline store, packagingnya paper box, market reviewnya mahal, sayuran dan protein tidak seimbang. UVP-nya memiliki varian rasa manis. Kompetitor 2 yaitu Chopstick dengan harga 52.000. Branding channelnya e-commerce dan offline store, packagingnya plastik, market reviewnya ada mahal, rasanya kurang pas dan packagingnya tidak menarik. Serta yang terakhir UVP-nya itu memiliki banyak varian saus. Kompetitor 3 vegetable sushi rolls, price-nya 70.000, branding channelsnya di online store dan offline store, packagingnya lunchbox, market review-nya mahal, tekstur dan rasanya dari hidangan ini tidak memuaskan. UVP-nya pilihan ideal bagi vegetarian karena bebas produk hewani. Dan yang terakhir our venue yaitu Healthy Yummy dengan harga 30.000. Yang pertama di e-commerce, offline store dan online store. Packagingnya menggunakan paper bowl. Market reviewnya harga terjangkau, packaging menarik dan rasa yang memuaskan. Dan UVP-nya diisi dengan sayuran segar yang beragam rasa. Selanjutnya ada solution. WeOver menawarkan opsi makanan siap saji yang sehat dan praktis bagi pelanggan yang peduli dengan kesehatan. The details of our offering consist of: yang pertama, memberikan pilihan beragam isian untuk spring roll seperti ayam, udang, atau tahu. Yang kedua, memanfaatkan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi dalam mengisi spring roll, termasuk sayuran segar. Lalu yang ketiga, mengaplikasikan penggunaan kemasan yang ramah lingkungan untuk spring roll, seperti kertas atau bahan daur ulang, dengan tujuan mengurangi dampak lingkungan dari operasi bisnis. List the benefits of your solutions. Yang pertama, mengisi spring roll dengan bahan segar dan sehat, memenuhi kebutuhan nutrisi pelanggan yang peduli dengan kesehatan. Lalu yang kedua, spring roll dapat dinikmati sebagai makanan ringan atau hidangan utama, sesuai untuk keperluan sehari-hari atau acara istimewa. Lalu yang terakhir, ada edukasi tentang manfaat nutrisi dan kesehatan. Spring roll membantu pelanggan membuat pilihan makanan yang lebih sehat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Learn Canvas. Yang pertama ada problem. Kita mencari jajanan viral namun terhalang karena cenderung mengandung MSG yang tinggi. Yang kedua ada beberapa camilan sehat memiliki penampilan yang tidak menarik dan mahal. Ada existing alternatif yaitu membuat camilan sehat di rumah.
Solutionnya menawarkan opsi makanan siap saji yang sehat dan praktis bagi pelanggan yang peduli dengan kesehatan. Key metrics-nya biaya bahan baku, sayuran, segar, bahan alami, biaya produksi dan pengemasan, biaya produksi dan logistik. Unique value proposition-nya ada individu yang peduli kesehatan, yang kedua orang tua yang mencari camilan sehat untuk anak-anak, yang ketiga ada pekerja kantor yang membutuhkan camilan sehat saat bekerja, dan yang terakhir penggemar makanan vegetarian dan vegan. High level konsepnya healthy and tasty. Unfair advantage-nya ada resep dari bumbu khas dan teknologi produksi inovatif. Channels-nya berada di online shop, melalui ads atau shop. Yang kedua ada poster. Customer segmennya pertama kurangnya camilan sehat di pasaran, tingginya konsumsi camilan dengan kandungan MSG dan bahan pengawet, dan yang ketiga kebutuhan akan camilan yang praktis namun sehat. Early adopters, yang pertama pecinta kuliner sehat, yang kedua pekerja kantoran yang sibuk, dan ketiga mahasiswa. Cost structure-nya ada sewa tempat dan biaya bahan baku dan kemasan. Revenue streams-nya penjualan langsung, event bazar, dan produk pelengkap. Selanjutnya ada MVP. Healthy Yummy merupakan bisnis makanan sehat yang berfokus pada makanan baik untuk kesehatan. Menggunakan bahan alami, rendah gula dan lemak, tanpa pengawet atau pewarna buatan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang peduli dengan kesehatan. Customer guide-nya, konsumen atau pelanggan dapat memesan melalui Instagram kami. Berikut merupakan tampilan preview dari Instagram kami. Apabila ingin dikunjungi, silakan dengan nama @inihealthyyummy. Lalu selanjutnya ada packaging. Packaging kami menggunakan paper bowl yang merupakan wadah berbentuk mangkuk yang terbuat dari kertas tebal atau karton yang dilapisi dengan lapisan tahan air dan minyak. Kemasan ini dirancang untuk menjadi ramah lingkungan, sering digunakan sebagai alternatif dari wadah plastik atau styrofoam, terutama dalam industri makanan dan minuman. Ada MVP validation test details. Yang pertama, tes dilakukan selama kurang lebih 5-10 menit per orang. Kedua, target marketing kita adalah mahasiswa, pekerja kantoran yang sibuk, dan pecinta makanan sehat. Yang ketiga, kami mendapat pelanggan dengan cara pemasaran melalui Instagram dan menawarkan produk kami ke lingkungan mahasiswa dan pekerja kantoran di Jakarta Barat. Yang keempat, banyak orang yang tertarik dengan produk kami. Yang kelima, pelanggan kami menunjukkan ketertarikan dengan cara banyak menanyakan terkait variasi dari rasa yang kami tawarkan. Dan yang terakhir, beberapa pelanggan juga merekomendasikan untuk menambah varian dari saus cocolan dari spring roll. Realization atau insight-nya, kami telah menyadari bahwa ada banyak tawaran atau saingan dalam bisnis ini dikarenakan camilan sehat yang dipercaya biasanya dari usaha yang sudah lama berdiri. Akan tetapi, kami tetap berusaha untuk melakukan improvisasi dan evaluasi pada produk kami berdasarkan kebutuhan target pelanggan. Next step-nya, Healthy Yummy akan menerima dan mempertimbangkan saran dan kebutuhan dari pelanggan, serta memperkuat marketing kami baik di sosial media maupun secara langsung atau offline. Sales plan-nya, yang pertama ada customer sales funnel, yaitu pertama ada target market, penggemar makanan yang rendah kalori, rendah lemak, dan bergizi. Leads-nya kerjasama dengan influencer kesehatan, meminta pengikut mereka mengunjungi situs dan mengikuti akun kami. Opportunity-nya meningkatnya kesadaran akan pola makan sehat. Dan yang terakhir, customer semua usia yang menginginkan makanan rendah kalori, rendah lemak, dan bergizi. Customer acquisition plan, yang pertama ada segmen customer, type-nya itu remaja 13-19 tahun hingga dewasa lebih dari 19 tahun seluruh masyarakat Indonesia. Target customer segmennya berupa number, sekitar 85% remaja hingga dewasa memanfaatkan Shopee Food atau Shopee di ojek online sebagai media untuk membeli makanan. Ketiga, channels to be used to attract the target customer segment. Shopee Food, GrabFood, Instagram sebagai platform utama kami untuk menjual produk. Yang keempat, estimate number of leads, itu 10 leads per week. Yang terakhir, estimate cost to convert this list
to actual customers, yaitu sebesar 300.000 per customer. Selanjutnya ada go-to-market strategi. Platform online yang dimiliki Healthyami itu kita punya Instagram sebagai media sosial yang aktif dalam pemasaran produk Healthyami. Kemudian persiapan yang kami lakukan dalam 1 tahun ke depan, yang pertama itu dalam 1 sampai 2 bulan pertama, kami akan mempersiapkan penelitian pasar, pengembangan brand dan kemasan, dan persiapan produksi. Pada 3 sampai 5 bulan kemudian, kami akan meningkatkan promosi melalui media sosial, penjualan online, dan melakukan kerjasama dengan studio gym atau semacamnya. Pada 6 sampai 12 bulan selanjutnya, kami akan melakukan evaluasi dan inovasi dari produk Healthyami. Kemudian yang terakhir, model penjualan dan distribusi Healthyami secara online, kami akan menawarkan produk kami melalui platform Instagram. Kemudian untuk distribusi, kami berencana untuk melakukan pemasakan dalam event atau pameran sebagai penjualan langsung. Selanjutnya ada financial plan. Yang pertama itu ada setting up the business description-nya, konsultan free senilai 500.000, business registration free senilai 1.500.000. Lalu yang ketiga website related berjumlah 2 juta rupiah. Lalu ada license berjumlah 1 juta. Lalu ada other startup cost berjumlah 2.500.000. Totalnya itu ada 7.500.000. Lalu ada equipment berjumlah 5 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada starting operation dengan description-nya. Yang pertama ada marketing and promotional cost berjumlah 2.500.000, supplies and raw materials berjumlah 2 juta rupiah, stationery and office supplies berjumlah 1 juta rupiah. Lalu ada working capital berjumlah 3 juta rupiah. Totalnya itu ada 8.500.000 rupiah. Selanjutnya ada startup capital, description-nya ada equity investment by team, ada berjumlah 20 juta rupiah, lalu ada loans from college or others berjumlah 15 juta rupiah. Lalu totalnya ada 35 juta rupiah. Yang terakhir ada total setup cost berjumlah 21 juta rupiah dan ada surplus funds berjumlah 5 juta rupiah. Untuk additional funds your need itu tidak ada. Selanjutnya ada forecast PL. Pertama ada penjualan. Lalu penjualan pada bulan Januari sebesar 1.530.000. Pada bulan Februari 1.830.000. Bulan Maret 2.430.000. Bulan April 3.030.000. Bulan Mei 3.530.000. Bulan Juni 4.030.000. Bulan Juli 4.430.000. Bulan Agustus 5.030.000. Bulan September 5.530.000. Bulan Oktober 6.030.000. Bulan November 6.430.000 dan bulan Desember 7 juta, sehingga totalnya dalam setahun ada 50.860.000. Cost-nya totalnya adalah harga pokok penjualan totalnya adalah 49.950.000. Untuk laba kotornya totalnya 1.053.000 dan harga per unit totalnya 240.000. Untuk biaya operasional pada bulan Januari total biaya operasionalnya itu 810.000, bulan Februari 815.000, bulan Maret 825.000, bulan April 810.000, bulan Mei 1.070.000, bulan Juni 1.070.000, bulan Juli 1.080.000, bulan Agustus 1.067.000, bulan September 1.569.000, bulan Oktober 1.575.000, bulan November 1.570.000, bulan Desember 565.000 dan total selama 1 tahun yaitu 13.826.000. Untuk hasilnya total dari laba atau rugi bersih yaitu sebesar 37.034.000. Untuk margin laba kotornya totalnya dalam setahun itu 50,47% dan margin laba bersihnya totalnya selama setahun yaitu 8,38%. Selanjutnya ada financial project. Yang pertama ada pada tahun pertama
Total pendapatannya sebesar 50.535.000. Pada tahun kedua sebesar 101.335.000. Tahun kedua sebesar 202.035.000. Tahun keempat 404.035.000 dan tahun kelima 808.035.000. Biaya modalnya total pendapatan pada tahun pertama sebesar 4.150.000, tahun kedua 4.650.000, tahun ketiga 5.150.000, tahun keempat totalnya 6.150.000 dan tahun kelima 6.650.000. Untuk biaya tahunannya dapat dilihat pada tabel berikut ini untuk rinciannya. Selanjutnya ada total biaya atau pendapatan EBITDA pada tahun pertama sejumlah 150 juta, tahun kedua 220 juta, tahun ketiga 300 juta, dan tahun keempat 350 juta, dan tahun kelima 400 juta. Selanjutnya ada unit economics dari PL per unit. Pada tahun 2024, yang pertama itu ada pendapatan itu sebesar 50.680.000. Laba kotornya sebesar 1.053.000, margin laba kotornya sebesar 50,47%, biaya operasionalnya menghabiskan sebanyak 13.826.000 dan laba usahanya 37.034.000. Untuk satuan ekonominya per tahun 2024 pada CAC itu ada 100.000, CLV 500.000 dan ARPU sebesar 1 juta rupiah. Lalu ada funding plan. Berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat berikutnya dari usaha ini? Untuk mencapai level berikutnya, usaha Healthy Yummy membutuhkan dana 85 juta yang akan digunakan untuk membuka cabang baru di lokasi strategis, upgrade bahan baku, dan promosi. Berapa banyak yang telah dilakukan bootstrapping? Jika belum, mengapa? Healthy Yummy telah di bootstrap sebesar 6 juta. Dana ini berasal dari tabungan pribadi dan keluarga. Berapa banyak yang bisa dilakukan bootstrapping? Setelah evaluasi keuangan, kami dapat menambah bootstrap sebesar 10 juta dari keuntungan operasional dan pinjaman keluarga, sehingga totalnya menjadi 16 juta. Berapa banyak pendanaan eksternal yang dibutuhkan? Jika tidak, mengapa? Healthy Yummy tidak membutuhkan pendanaan eksternal karena sudah ada cukup dana dari bootstrap dan keuntungan operasional, serta ingin mempertahankan kepemilikan penuh. Selanjutnya ada fund utilization strategy atau details. Pertama ada penggalangan dana terkumpul itu dari keluarga sebesar 170.000, pinjaman atau investasi dari orang terdekat yang percaya pada visi bisnis. Yang kedua ada investor malaikat sebesar 810.000, di mana investasi dari individu yang misalnya kaya dan memberikan modal untuk startup tahap awal. Yang ketiga adalah crowdfunding sebesar 330.000, yaitu pengumpulan dana dari banyak orang melalui platform seperti Kickstarter atau Indiegogo. Dan yang terakhir modal Ventura, yaitu sebesar 3.250.000, di mana investasi dari perusahaan modal Ventura yang biasanya datang dengan saran dan jaringan bisnis. Yang kedua ada alokasi, yaitu pertama ada pengembangan produk sebesar 200.000, yaitu digunakan untuk membayar tim dalam mengembangkan produk menjadi lebih sempurna. Kedua ada pemasaran sebesar 200.000, digunakan untuk melakukan promosi di platform sosial media seperti pembuatan konten untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga ada operasional sebesar 5 juta, digunakan untuk sewa peralatan, membeli peralatan, kebutuhan produk, dan utilitas. Yang keempat ada hukum sebesar 6.500.000, digunakan untuk dana dalam biaya hukum seperti pendaftaran merek, kepatuhan terhadap industri dan hukum. Dan yang terakhir requirement pegawai sebesar 500.000, digunakan untuk merekrut dan melatih pegawai baru. Yang ketiga ada manajemen dana,
Yang pertama, manajemen kas, yaitu mengatur arus kas dengan hati-hati untuk memastikan dana cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Yang kedua, pelaporan keuangan, menyusun laporan keuangan secara berkala untuk mengawasi pemanfaatan dana dan memastikan transparansi kepada investor. Yang ketiga, membuat penganggaran yang perencanaan, membuat anggaran yang detail dan perencanaan jangka panjang untuk memastikan dana digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir ada tim composition. Pada tim kami ini terdiri dari saya sendiri, Alifah selaku CEO, kemudian ada Tri selaku personel, dan Adinda selaku personel. Untuk kami dapat berkomunikasi dengan baik, berbagi ide, memberi umpan balik, dan menyelesaikan konflik secara efisien. Pembagian tugas yang adil memastikan kontribusi maksimal dari setiap anggota tim sesuai dengan keahlian dan minat mereka. Mungkin sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.